Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya Nabila Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektroforesis dan thermal cycler. Yang pertama ada elektroforesis, yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran molekul dengan bantuan listrik dalam gel agarosa, dapat digunakan untuk mengamati DNA, RNA, dan hasil amplifikasi. Lalu ada bagian-bagian alatnya. Yang pertama ada power supply sebagai sumber energi. Lalu ada sisir gel sebagai alat untuk pembentuk well. Lalu ada tray sebagai cetakan. Ada chamber sebagai wadah gel. Ada kabel listrik dan elektroda. Selanjutnya ada cara penggunaan elektroforesis. Yang pertama, meletakkan pencetakan sumur pada gel cetakan, lalu membuat campuran gel dan tuang pada cetakan. Letakkan cetakan gel pada alat elektroforesis. Lalu tuang buffer TAE 1 hingga mencapai tinggi 1 mm di atas gel. Lalu klik OK pencetak sumur. Buat penggaris dengan campuran pemuatan berwarna biru, gel merah, dan gen penggaris. Persiapkan larutan yang akan dielektroforesis, atur arus dan menghubungkan sumber arus. Lalu, gel dilihat dengan sinar UV. Setelah proses berjalan, gel direndam dalam larutan buffer TBE atau TAE yang mengandung etidium bromida berdifusi ke dalam gel dan berasosiasi dengan DNA. Hasil elektroforesis dapat divisualisasikan dengan menggunakan pewarna fluoresensi etidium bromida atau ETBR. Selanjutnya ada kalibrasi elektroforesis. Biasanya dilakukan oleh Badan Pengkalibrasian Alat Instrumen Laboratorium. Lalu pemeliharaan alatnya itu setiap pemakaian langsung dicuci dan disimpan alatnya tuh dalam keadaan kering. Selanjutnya ada troubleshooting elektroforesis. Yang pertama, pengukuran intensitas yang tidak tepat, pewarnaan tidak merata, sampel tetap berada di dalam sumur gel, mutasi urutan setelah elektroforesis gel, migrasi yang tidak wajar, data kuantitasi yang salah, pengolesan dalam elektroforesis gel, lalu pengapungan sampel, bintik-bintik dalam gel, dan yang terakhir pemisahan pita yang buruk. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan data elektroforesis. Yang pertama itu kondisi alatnya. Kondisi alatnya itu harus dalam kondisi baik dan terkalibrasi dengan benar sebelum melakukan pembacaan data. Lalu pada saat pewarnaan gelnya, resolusinya, waktu pembacaan, pencahayaan, interpretasi, dan pencatatan data. Hasil pembacaan data harus dicatat dengan teliti termasuk informasi tentang ukuran, intensitas, dan posisi setiap band pada gel elektroforesis. Lalu, alat kedua yaitu thermal cycler. Alat yang digunakan untuk meningkatkan dan menurunkan suhu blok thermal dalam langkah-langkah diskrit yang diprogram sebelumnya. Blok thermal memiliki lubang di mana tabung yang berisi campuran reaksi dapat dimasukkan. Suhu yang berbeda-beda ini diperlukan untuk memisahkan untaian DNA, mengikat primer, dan memperpanjang untaian baru. Lalu ada bagian alatnya, ada sample chamber closing lid untuk mencegah penguapan pada tabung, ada sample vials chamber, blok thermal, blok logam dengan kemampuan kontrol suhu yang tepat, berisi serangkaian lubang dengan jarak yang sama di mana tabung PCR dapat dimasukkan. Lalu ada knop penutup untuk memastikan kesesuaian yang aman antara tutup tabung dan blok thermal. Lalu ada panel kontrol untuk memungkinkan penggunaan memasukkan berbagai protokol dan pengaturan yang diperlukan untuk proses PCR. Dan yang terakhir ada ventilasi udara untuk memudahkan sirkulasi udara dan pengaturan suhu. Selanjutnya, cara penggunaan thermal cycler. Yang pertama, siapkan campuran reaksi PCR yang terdiri dari DNA template, primer spesifik, DNTPS, buffer PCR, mgcl2, dan DNA polimerase tahan panas. Masukkan campuran reaksi ke dalam tabung PCR sesuai dengan format blok thermal, lalu tutup tabung dengan rapat dan hindari gelembung udara di dalam tabung. Nyalakan thermal cycler dan pilih program suhu, waktu, dan siklus yang sesuai dengan protokol PCR. Masukkan tabung PCR ke dalam lubang-lubang blok thermal dan pastikan tabung duduk dengan rata. Tutup penutup thermal cycler dengan rapat dan mulai program. Tunggu hingga program selesai dan ambil tabung PCR dari blok thermal. Simpan tabung PCR di lemari pendingin atau lanjutkan analisis produk PCR dengan metode yang sesuai. Selanjutnya ada kalibrasi thermal cycler. Yang pertama itu bisa berupa temperatur minimum dan maksimum pada setiap titik pengukuran, ketidakakuratan suhu pada setiap titik pengukuran, dan ketidakstabilan suhu pada setiap titik pengukuran. Lalu ada troubleshooting thermal cycler,
Yang pertama, puncaknya itu yang lemah atau berisik, jejak yang tidak spesifik, atau beberapa sekuens pada hasil sequencing Sanger. Lalu yang kedua, tidak ada pita atau pita samar pada PCR. Lalu pengolasan berlebihan atau dimer primer. Keempat, kerusakan thermal cycler. Dan yang terakhir, kesalahan instrumen. Itu bisa menghubungi produsen atau layanan profesional untuk bantuan lebih lanjutnya. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembacaan data thermal cycler. Yang pertama itu kualitas data. Data yang dibaca itu harus punya kualitas yang baik, termasuk menghindari noise yang tidak diinginkan, dan memastikan sinyal amplifikasi yang jelas dan terpisah dari background-nya. Yang kedua, kurva amplifikasi. Itu kita harus memperhatikan bentuk dan karakteristik kurvanya. Yang ketiga, ada suhu dan waktu siklus. Yang keempat, ada kontrol positif dan negatif. Kita harus memastikan bahwa kontrol positif dan negatif itu memberi hasil yang diharapkan. Jika kontrol positif itu harus menunjukkan amplifikasi yang jelas, sementara kontrol negatif harus tidak menunjukkan amplifikasi atau hanya menunjukkan amplifikasi yang sangat rendah. Lalu yang kelima ada reproducibility, yang keenam ada kuantifikasi, dan yang terakhir ada validasi. Validasi hasil itu harus menggunakan metode tambahan atau kontrol eksternal jika diperlukan untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.